Rusia masih terus gencar menyerang Ukraina hingga hari ke-17 sejak 24 Februari lalu. Gambar satelit menunjukkan pasukan Rusia merayap lebih dekat ke ibu kota Kiev yang dikhawatirkan sedang merencanakan serangan baru dalam beberapa hari ke depan. Kemudian muncul juga peringatan akan kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Berikut rangkuman hari ke-17 serangan invasi Rusia ke Ukraina. Yang pertama, Rusia mengepung ibu kota Kiev. Dikutip dari AFP, Kiev beresiko kembali dikepung pasukan Rusia. Militer Ukraina melaporkan pada Jumat kemarin bahwa tank-tank Rusia tampak bergerak di daerah utara dan barat ibu kota, dengan beberapa pinggiran kota dibombardir dengan keras. Amerika Serikat dan sekutunya bergerak untuk mengakhiri hubungan perdagangan normal dengan Rusia, memungkinkan mereka untuk melakukan kenaikan tarif yang tajam di Moskwa. Washington mengumumkan larangan makanan laut Rusia, vodka, dan berlian. Sedangkan bersama dengan Uni Eropa, AS melarang ekspor barang mewah ke Rusia. Yang ketiga, peringatan Perang Dunia Ketiga. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sekali lagi mengesampingkan intervensi langsung oleh AS untuk menghentikan invasi Rusia ke Ukraina. Dia memperingatkan bahwa konflik seperti itu yang mengadu aliansi NATO melawan Rusia adalah Perang Dunia Ketiga. Keempat, kondisi kota Mariupol semakin parah. Situasi di kota Mariupol di Ukraina Selatan yang dikepung dan terus-menerus diserang Rusia menggambarkan keputusasaan. Kota Mariupol dilaporkan telah tanpa air dan listrik selama 11 hari. Wali kota Mariupol mengatakan kotanya sedang dibom setiap 30 menit. Dengan 1.200 warga sipil sudah tewas dan laporan orang kelaparan dan mayat di jalan-jalan. Yang kelima, panti difabel dan TK diserang. Sebuah blok apartemen dan pabrik sepatu terkena serangan udara pertama di pusat kota Dnipro dengan taman kanak-kanak juga rusak. Sebuah rumah untuk penyandang disabilitas di dekat Kharkiv di timur juga dilaporkan dibom pasukan Rusia dengan 330 orang di sana pada saat itu. Yang keenam, Putin dikecam karena memperkerjakan pejuang Suriah. Kremlin mengatakan pejuang Suriah dapat berjuang untuk Rusia di Ukraina setelah Presiden Vladimir Putin mendukung rencana untuk merekrut 16.000 sukarelawan, sebagian besar dari Timur Tengah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Moskwa memperkerjakan pembunuh dari negara yang telah mereka hancurkan seperti yang mereka lakukan di Ukraina. Yang ketujuh, PBB bertemu tentang klaim senjata biologis Rusia. Dewan Keamanan PBB diagendakan akan bertemu pada Jumat setelah Rusia mengatakan senjata biologi sedang dikembangkan di Ukraina. Klaim yang dibantah Washington dan Kiev. AS mengatakan itu adalah tanda Moskow akan segera menggunakan senjata itu sendiri. Yang kedelapan, Rusia membatasi media sosial. Dikutip dari Reuters, Rusia membatasi akses ke Instagram, salah satu platform paling populer di sana. Rusia mengklaim Instagram membawa konten yang mendesak orang untuk menyerang angkatan bersenjatanya. Yang kesembilan, Uni Eropa berucap akan memberikan tambahan dana untuk dukung militer Ukraina. Para pemimpin Uni Eropa merencanakan pemberian tambahan 500 juta euro untuk dukungan militer bagi Ukraina dan sanksi besar-besaran terhadap Rusia jika Kremlin menjatuhkan perangnya. Dan yang terakhir, 2,5 juta orang Ukraina melarikan diri. Pejabat Ukraina mencatat sekitar 100.000 orang telah dapat meninggalkan kota timur laut Sumy, kota timur Izum, dan daerah barat laut Kiev dalam 2 hari terakhir. PBB melaporkan lebih dari 2,5 orang telah melarikan diri dari perang tidak masuk akal di Ukraina. Dari jumlah itu, lebih dari setengahnya pergi ke Polandia. Sekian informasi saat ini, perbaharui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!